Shalom. Persekutuan dengan Tuhan adalah utama. Ya, begitu juga persekutuan kita dengan sesama. Siapa yang menjadi kawanmu itu menentukan masa depanmu. Karena itu jangan sembarangan berkawan. Ya, kita mesti hati-hati dalam berkawan. Nah, kita akan bagian hari ini adalah bagian terakhir dari tema dari manusia duniawi ke manusia sorgawi. Seperti saya katakan bahwa manusia itu digambarkan sebagai pohon atau kayu, dan salah satu kayu yang dipilih Tuhan untuk menjadi perabot dalam rumah Allah adalah kayu sitim atau kayu penaga dalam bahasa Indonesia. Kayu ini tentu digergaji, lalu dibuat ukuran tertentu, lalu dibuat kemah sembayang seperti itu. Ya, saudara. Nah, hari ini kita akan membicarakan bagian bagaimana pentingnya membawa umat Tuhan ke tempat perhentian. Minggu yang lalu kita sudah terangkan bahwa tabut perjanjian ini diusung waktu mengusung khusus untuk tembok Yeriko, itu diusung oleh para imam. Sehingga dengan mengelilingi tembok itu, lalu rakyat bersorak, akhirnya tembok itu runtuh sendiri. Kita sudah menerangkan bahwa tabut perjanjian ini adalah gambaran, bayangan dari hubungan kita dengan Yesus. Kalau kita mempunyai hubungan dengan Yesus dengan baik, maka segala hambatan, benteng-benteng, khususnya benteng pikiran kita ini bisa roboh. Ya, kita bisa berubah. Dalam arti berubah ke arah yang lebih baik. Sebab manusia itu ditentukan oleh pikirannya. Kalau pikirannya bisa mengalami perubahan, itu namanya bertobat, saudaraku, maka manusia ini bisa cemerlang. Ya, dan kita harus bisa berubah mempunyai pikiran Kristus. Nah, tabut ini selain berguna untuk kemenangan, tapi juga menentukan sebagaimana bilangan 10 ayat 33, kalau sudah baca di sini, bahwa tabut perjanjian ini berangkat di depan orang Israel. Untuk apa, Untuk mencari tempat perhentian. Untuk mencari tempat perhentian. Artinya rest, tenang, damai. Karena itu orang yang suka bersekutu dengan Tuhan itu pasti mengalami perhentian jiwa. Orang Jawa bilang tidak kemerungsung, hatinya itu enggak. Tapi tenang. Walaupun ada masalah yang besar. Kenapa Karena yakin Tuhan itu menyertai. Nah, oleh karena itu kita mesti bergerak dalam roh. Subtema hari ini adalah bergerak dalam roh menuju perhentian. Jadi para pelayan Tuhan ini mengangkut tabut, lalu orang Israel mengikut dari belakang. Untuk apa? Mencari perhentian. Ya. Karena mereka harus berjalan jauh, jadi mesti berhenti. Kalau sudah berhenti, nanti jalan lagi, berhenti lagi. Begitu juga hidup. Kalau saudara dalam hidup ini terus kemelut, saudara enggak tahan hidup. Tapi kalau saudara mengalami ketenangan, perhentian, maka saudara bisa melanjutkan lagi perjuanganmu ke depan. Ada masalah lagi, saudara bisa berhenti lagi, maju lagi. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Jadi perjalanan yang
pasti mencapai tujuan itu dikawal dengan dua hal, yaitu firman. Sebab firman Tuhan itu kebenaran, ya. Jadi kita mesti menurut kebenaran, lalu motornya itu digerakkan oleh Roh. Karena Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Jadi pasti benar. Karena itu saudara mesti suka baca ini. Ya. Dan saudara mesti suka menyamakan hidup Anda dengan apa yang tertulis. Sehingga kalau saudara ikuti terus, pasti hidupmu penuh dengan damai, perhentian. Ya. Dan menurut firman, kalau kita baca Keluaran 25 ayat 8 dan 9, tolong dibacakan. Bersama-sama kita baca 2, 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Iya, mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Untuk apa? Supaya aku diam. Kalau zaman dahulu mereka membuat kemah sembahyang yang dibuat dari kayu tadi, sitim, lalu Allah itu diam. Dan faktanya diam saat itu apa yang kelihatan? Awan kemuliaan Tuhan datang memenuhi rumah itu, rumah Allah. Itu tanda, ya, saudara. Nah, coba kita perhatikan sekarang, orang Israel keluar itu dari Mesir pada bulan Nisan atau Abib, ya, tanggal 14 bulan pertama. Karena itu tanggal 14 bulan 1 tahun pertama mereka keluar dari Mesir. Kalau kita nanti sudah baca Keluaran terus sampai pasal 19, dituliskan pada tanggal 1 bulan ketiga tahun pertama mereka tiba di Gunung Sinai. Jadi kurang lebih hampir 1,5 bulan mereka berjalan, mereka sampai di Gunung Sinai. Dan di gunung itulah Tuhan mulai bicara. Ya, peraturan-peraturan mulai diberikan, dan di gunung itu pula Musa lalu dia naik ke gunung lalu menerima yang namanya hukum Taurat. Tapi dia berada di gunung itu 2 kali 40. Ya, 2 kali. Dan tiap kali dia naik 40 hari. Tanpa makan, tanpa minum. Pertama kali dia naik 40 hari, dia turun membawa namanya 2 loh batu. Tapi melihat orang Israel berbuat dosa, loh batu ini dipecah. Musa marah. Tapi Tuhan berkata, kamu buat lagi. Loh batu dari bawah sekarang. Kalau tadi diberi dari atas. Sekarang dibuat dari bawah, lalu dibawa naik ke atas. Untuk apa? Untuk ditulisi oleh tangan Tuhan. Persis sama. Bedanya, loh batu yang pertama yang dipecahkan, itu dari Allah sendiri. Tapi loh batu yang kedua, itulah dari bawah. Ya. Nah itu bayangan, loh batu itu adalah gambaran daripada Yesus. Loh batu yang pertama itulah Yesus yang memberikan hukum-hukum kepada manusia. Tapi oleh karena manusia berbuat dosa, dia lalu dihancurkan. Nah sekarang kita anak-anak Tuhan ini harus menyediakan hati kita untuk kita bawa naik untuk ditulisi firman Tuhan.
Seperti loh batu yang kedua. Jadi kenapa banyak orang mendengar firman Tuhan tapi firmannya nggak bisa masuk? Nggak bisa ingat, nggak bisa tergores. Mengapa? Karena mereka tidak membawa ke atas. Artinya saudara kalau mau baca firman Tuhan itu mesti dengan hati yang sungguh-sungguh penyembahan kepada Tuhan dan kau berkata, Tuhan ini loh hatiku. Tulisilah dengan perkataanmu supaya aku menurut. Mestinya begitu ya. Dan setelah naik 2 kali, lalu mulailah mereka membuat kemah sembahyang. Karena perintah-perintah itu persis waktu mereka ada di Sinai. Jadi kalau kemah sembahyang itu ternyata bisa jadi tanggal 1, bulan 1, tahun kedua. Jadi kalau dikurangi itu kira-kira saudaraku, kemah sembahyang dan perabotannya itu kurang lebih hampir 7 bulan. Kemah sembahyang dikerjakan. Ya. Nah, jadi tanggal 1 bulan 1 tahun kedua kemah sembahyang didirikan. Dan waktu didirikan awan kemuliaan Tuhan hadir. Lalu persis tanggal 20 bulan kedua, tahun kedua, awan itu mulai naik. Begitu awan itu naik, maka mereka mesti berangkat. Jadi dari berdiri sampai awan itu naik, artinya kemah suci harus bergerak. Kalau dihitung tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 20 bulan kedua, itu 50 hari. Tuhan itu kasih timing yang tepat ya. Aturan-aturan tepat supaya nanti relevansinya untuk kita. Jadi dulu itu secara harafiah memang 50 hari. Lalu kemah itu mulai dibongkar, lalu jalan, tabut itu jalan. Nah kita tahu 50 itu, kata 50 itu Pentakosta. Kata 50 atau ke-50 itu Pentakosta. Jadi ini mengingatkan kita apa? Yaitu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu setelah 50 hari setelah Yesus naik ke sorga. Ya, saudaraku. Setelah Yesus dia bangkit lalu naik ke sorga, 50 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. 120 murid mereka menunggu di kamar loteng. Dan Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Untuk apa? Melengkapi kamu supaya kamu bisa menjadi gereja yang bergerak. Yang powerful. Karena itu banyak anak Tuhan loyo. Karena tidak diurapi oleh Roh Kudus. Tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Saya rindu supaya saudara betul-betul lebih dulu hatimu ini ditulis oleh firman dengan doa-doamu. Jadi doamu jangan cuma Tuhan saya minta ini, Tuhan tolong ini. Tapi itu saudara juga minta Tuhan supaya firman-Mu itu menjelma dalam diri saya. Supaya saya berubah alam pikiran saya. Ya, nah kalau saudara demikian saudara nanti bisa mengalami yang disebut baptisan Roh Kudus yang akan membuat saudara ini bisa bergerak bukan main. Ya. Seperti tadi dinyatakan dalam Bilangan 10 ayat 33 bahwa umat Tuhan itu dipimpin
dengan tabut itu berjalan di depan mereka untuk mencari perhentian. Ya. Nah, itu gambaran untuk kita. Gereja Tuhan juga begitu, yang merindukan bergerak, tapi pergerakannya disertai dengan perhentian. Kalau enggak, kita ini enggak tahan. Ya, nurut Tuhan dengan benar. Kenapa? Susah. Nurut Tuhan dengan benar itu, kadang-kadang menyakitkan. Kenapa? Saudara dimaki, saudara mesti diam. Enggak boleh balas. Sakit enggak? Sakit. Tapi kalau saudara mengalami perhentian, saudara kuat. Ya. Jadi Tuhan itu kasih obat. Luka-luka hatimu untuk menurut firman tidak mudah. Tapi kalau saudara menurut, Roh Kudus akan membantu. Ini namanya saudara akan mengalami perhentian jiwamu, sehingga dengan itu saudara bisa tahan menghadapi derita. Ya, dan sudah terus bergerak. Kenapa, Karena sudah melihat ya persekutuan ini. Tadi gambarkan dengan tabut itu. Tabut itu gambaran persekutuan daripada kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita dengan Tuhan bersekutu terus, dengan urapan Roh Kudus, kita bisa bergerak terus ke arah yang benar, nanti sampai mencapai tujuan yang benar. Ingat ya, tidak semua orang Kristen masuk surga. Apalagi belakangan ini. Lebih banyak orang Kristen tidak mempercayai Alkitab dengan betul. Contohnya, boleh menikah dengan sejenis. Banyak orang Kristen, apalagi di luar negeri. Mereka Kristen. Bahkan itu mulai masuk ke Indonesia. Ini mengerikan. Karena itu tugas kita sekarang apa? Tugas kita adalah menuntaskan kematian nafsu kita, daging kita ini. Karena yang menjadi masalah penghambat dari kita ikut Tuhan itu adalah nafsu, hawa nafsu kita, daging. Ya. Nah, tapi Tuhan kasih jalan. Selalu ada problem, tapi Tuhan kasih jalan bagaimana bisa menerobos problema-problema itu. Ya, setelah merobohkan tembok Yeriko, Yosua, ya, maka Yosua berperang. Dan kalau sudah baca dalam Yosua pasal yang ke-12, diakhiri dengan ayat terakhir. Saudara tahu berapa raja yang dikalahkan Yosua? 31 raja. Takluk mereka. Ya, takluk. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan memimpin Yosua. Demikian juga kalau saudara mau mengikut jalannya Tuhan, hidup ini banyak peperangan. Ada masalah ini, masalah sakit, masalah orang ya melakukan yang gak baik dengan kita. Tapi kalau kita dengan Tuhan pasti menang, pasti berhasil. Seperti yang dilakukan oleh Yosua. Setelah mereka masuk merobohkan tembok Yeriko, maka mereka perang ini selalu dibawa ini tabut. Dan lalu berhenti cukup lama di satu tempat yang disebut Silo. Nah, sudah dengar Silo itu, di situ saudara dengar cerita tentang Samuel. Ya. Mari kita baca Yosua 18 ayat 1, sama-sama 2, 3. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo,
Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Iya, jadi mereka sudah mengalami kemenangan. Dan mereka sekarang bisa menempatkan berhenti di satu tempat yang cukup lama. Yaitu di mana, Sku? Di Silo. Bukan kebetulan lagi nama ini diberikan dalam Alkitab. Silo artinya place of rest. Wah, bukankah ini mempunyai arti-arti rohani yang indah? Place of rest, tempat perhentian. Mana tempat perhentiannya sekarang lebih lama. Jadi saudara begitu ya, dalam hidup ini saudara mengalami perhentian sejenak. Aduh sudah senang, rasanya hati itu berhenti. Kenapa orang itu ngisep narkoba dan sebagainya? Sebab dia kemelut, lalu dia isep, fly. Enak ya, kok iso lupa semua begitu. Aduh enteng gitu. Rasanya nggak dibebani. Itulah sebabnya orang suka minum. Mabuk, kalau mabuk itu lupa semua. Sampai lupa istri juga. Lupa segala-galanya. Bebannya terlepas. Tapi begitu mabuknya hilang, kembali lagi. Narkoba juga sama. Tapi Tuhan memberikan yang lebih baik. Ya, pil ekstasi yang lebih baik. Yaitu perhentian ini. Silo. Artinya tadi kalau berhenti, cuma mungkin ya beberapa waktu. Tapi ini sekarang cukup lama di Silo. Ya, dan dari Silo itulah mereka terus melakukan yang disebut suatu pertumbuhan yang luar biasa. Nah, setelah kemenangan-kemenangan, Yosua itu lalu diberi pesan oleh Tuhan. Begini, dalam Yosua 13 ayat 1b. Coba kita baca bersama kata-kata ini. 2, 3. Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Iya, kamu sudah mengalahkan, tapi belum 100% menguasai. Ngerti ya, suku? Itu naik kemenangan de jure sudah, tapi de facto belum. De jurenya gimana? Rajanya sudah dibunuh, tapi belum dikuasai rakyatnya ini, belum ditundukkan habis. Belum. Nah karena itu Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua kamu ini sudah tua. Negeri itu sudah ditaklukkan. Tapi masih banyak yang belum diduduki. Karena itu tugas generasi yang berikut ini harus terus menuntaskan musuh utama. Mereka yaitu orang Kanani. Ya, saudaraku. Nah untuk menuntaskan ini Tuhan memberitahu bahwa kalau begitu harus dibagi-bagi dulu. Jadi sudah menang, rajanya dibunuh, 31 raja dibunuh. Sekarang dibagi tanahnya supaya masing-masing suku itu menuntaskan, menyelesaikan daerahnya masing-masing. Kita juga begitu. Ya, Tuhan sudah melakukan peperangan, menang, sekarang kita masing-masing harus apa? Ya, menuntaskan untuk mengalahkan. Ya. Dan perintah Tuhan kepada Musa ini begini. Kamu kalau sudah masuk tanah perjanjian, ingat-ingat. Kamu mesti tundukkan mereka, kamu basmi loh. Jadi kamu mesti bunuh semua. Ini zaman dulu ya, Tuhan memberi aturan itu yang mempunyai makna rohani sekarang.
Sekarang kita tidak boleh membunuh. Nah ini beda, orang Israel dulu, kenapa mereka dibunuh? Karena orang-orang di situ ada banyak yang keturunan raksasa. Dan raksasa ini adalah hasil hubungan ya yang sangat tidak baik oleh karena turut campur setan. Sehingga keluar orang-orang gede-gede, raksasa-raksasa. Karena itu Tuhan berkata, kamu mesti habiskan. Sebetulnya iblis membuat raksasa itu supaya tidak keluar juru selamat Yesus. Itu maksudnya. Dia merusak perkawinan. Ya, karena dalam kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, maka Tuhan lalu ngomong sama ular itu. Karena kamu menipu, maka keturunan perempuan yaitu Hawa ini nanti akan keluar seorang akan menghancurkan kepalamu, iblis. Nah, iblis dengar itu, oh kalau begitu keturunan perempuan ini saya rusak. Makanya sekarang dirusak, di dunia ini terus dirusak. Apa? Perkawinan. Nangkep enggak? Iblis itu mau merusak perkawinan. Nah ini dari sejak dulu. Ya, karena itu saudara dibuat panas hati, tidak cocok, bercerai, bertengkar. Itu sebetulnya siasat iblis. Apalagi lalu pakai kuasa gelap. Wih, kadang-kadang orang bisa mengandung. Ya, dia pergi ke tempat-tempat yang pakai ilmu-ilmu, nanti anaknya itu bisa nggak karuan. Dan anak yang dikandung itu selalu dipengaruhi oleh sikon daripada ibunya waktu mengandung. Itu pasti. Karena itu nanti kalau anakmu nakal, saudara jangan marah terus sama anak itu. Mestinya introspeksi. Dulu kenapa ya? Saya waktu ngandung, saya mungkin ya bertengkar sama suami. Atau saya kecewa, nanti anaknya itu ya begitu. Suka kecewa, suka murung. Gara-gara ibu ini mengandung dengan pikiran yang salah. Saudara, Ulangan 7 ayat 2, pesan Tuhan melalui Musa, mari kita bacakan 2, 3. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ya, kamu harus menumpas mereka sama sekali. Habis. Tidak boleh kamu hidupi. Itu perintah Tuhan. Dan kamu jangan kasihan. Ya. Tapi ini nanti jangan diterapkan untuk orang. Ini maksudnya sekarang untuk kedagingan kita. Ya. Musuh paling dekat itu adalah tubuhmu. Dagingmu sendiri, nafsumu. Ya. Jadi kenapa mesti tuntaskan. Alasannya ayat berikutnya berkata begini, alasan Tuhan. Yuk kita baca, ini penting sama-sama. 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, luar biasa. Menjadi umat kesayangannya. Kenapa? Karena dipilih. Kenapa dipilih? Karena kudus. Nah,
Ini sekarang bagi kita, kekudusan itu memang menuntut perpisahan. Ya, saudara kalau beli mangga, saudara belikan peleh. Kalau peleh saudara taruh keranjang, betul? Yang lain, supaya dipisahkan. Nah, kata peleh itu berarti pisah. Begitu memilih, terjadi perpisahan. Ya, seperti mikrofon ini. Mikrofon ini kita beli. Kalau dulu tidak kita beli yang ini ya, sama mereknya banyak di toko. Tapi kalau kita sudah pegang ini dibeli untuk gereja, apa ini pernah dipinjam di karaoke? Di tempatnya, tempat-tempat kotor. Boleh? Nggak boleh. Ini namanya dikuduskan. Jadi barang pun bisa dikuduskan. Nah, orang juga begitu, dikuduskan. Ya, dipisahkan. Kita harus dipisahkan dari bangsa yang najis. Kenapa? Supaya nanti kalau Tuhan hukum, kita tidak ikut. Kalau sudah nggak pisah, ya kena. Karena itu orang Israel waktu datang ke Mesir, Tuhan kata, kamu mesti tinggal di satu daerah, jangan campur. Yaitu di Goshen. Ya. Jadi Tuhan itu memisahkan, ya, karena Tuhan ingin supaya mereka selamat. Tapi faktanya, setelah mereka menang, setelah mereka kuat, ini yang kita baca. Ya, coba kita baca Yosua 17 ayat 13. Sama-sama, 2, 3. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Iya. Jadi mereka jadi budak Rodi. Wah, kebetulan bisa jadi kita peres tenaganya, kita bisa suruh ini, suruh itu, tapi tidak ditumpas, tidak dihalau. Jadi masih kumpul. Ya, apa akibatnya? Dan kata-kata tidak dihalau ini berulang-ulang diulangi. Ini loh, kelakuan orang Israel kenapa gagal? Karena tidak dihalau. Nah, begitu juga dalam hidup kita, apa tahu musuh yang paling bahaya? Bukan iblis, musuh yang paling bahaya itu dalam tubuhmu sendiri. Bukan dagingmu ini, tapi keinginannya. Keinginan dagingmu itu loh. Ya, ingin kaya, apalagi ingin seks, ingin dipuji. Hati-hati ya, suku. Kalau saudara timbul dalam hatimu, ingin cari pujian, itu sudah salah. Biar Tuhan yang memuji. Kamu kerja, nanti orang lain memuji. Jangan kamu cari pujian. Nanti kamu bisa jatuh. Ya. Saudaraku, akibat mereka tidak menghalau, apa yang terjadi? Mereka terlibat dalam penyembahan berhala bangsa yang bersama mereka. Apalagi mereka lalu kawin campur. Seperti Raja Salomo, saudara baca. Karena dia kawin dengan juga putri-putri dari negara lain, ya, maka istrinya ini lalu mempengaruhi dia. Lalu dia juga menyembahkan persembahan pada berhala. Nah, saudaraku, dan ini yang justru paling dibenci oleh Tuhan. Penyembahan berhala itu. Karena itu kalau saudara punya keluarga,
Masih ada penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bukan hanya cuma patung. Tapi penyembahan berhala modern itu uang. Jadi kalau saudara sudah idolakan, itu bisa kebencian Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, akibatnya apa? Kalau sudah baca kitab Hakim-Hakim, maka oleh karena mereka tidak menghalau, lalu Tuhan izinkan musuh menekan mereka. Apa yang mereka tabur sudah tumbuh dirampas. Ya, selalu begitu kalau sudah baca dalam kitab Hakim-Hakim. Lalu mereka tertindas, mereka kelaparan, mereka berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Nah Tuhan dengar, Tuhan kirim seorang hakim lagi muncul. Yefta, muncul Simson. Ya tak kalau kita baca muncul Ehud dan sebagainya. Terus begitu kalah, menang, kalah, menang, kalah, menang. Ya. Jadi kegagalan untuk menuruti firman Tuhan yaitu untuk kita saudara-saudara apa? Mematikan. Kalau untuk orang Israel mematikan bangsa Kanani. Ya. Membuat perjalanan tabut itu berhenti. Mereka terus di Silo. Mestinya bergerak lagi menuju tempat akhir. Tapi oleh karena mereka tinggal di situ lalu mulai campur, mix dengan bangsa setempat, apa yang terjadi? Maka mereka tidak ingin menuju ke tempat yang Tuhan tetapkan. Yerusalem mestinya. Sudah tahu berapa lama mereka tertunda? 400 tahun. Wow. 400 tahun. Ya, di Silo berapa tahun cukup lama. Lalu masa hakim-hakim kalau sudah baca, mereka diserang, mereka tertindas, ada yang 80 tahun, ada yang 40 tahun, terus begitu. Nanti sudah jumlahku sampai nanti diangkut tabut ini oleh Daud, itu kurang lebih 400 tahun. Ya, dan selama itu mereka menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Habis tobat, kumat. Habis kumat, tobat. Ya begitu, lihat orang Kristen. Betul? Habis diberkati Tuhan, wah senang. Ninggalkan Tuhan. Habis ninggalkan Tuhan kemana? Ya ke dunia lagi. Habis itu kena masalah, datang lagi sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Ulang-ulang terus begitu. Itu namanya lingkaran setan kehidupan. Lingkaran kehidupan yang dikelola oleh setan. Kita mesti keluar dari situ. Ya, kenapa? Masalahnya kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak mau mematikan keinginan dagingnya. Kenapa kalah? Ya karena keinginan dagingmu kok biarkan. Makanya saudara mesti paksakan ya. Doa, puasa, itu kalau nggak dipaksakan, mana lebih enak? Doa apa nonton televisi? Sambil makan kacang. Sambil tidur di sofa gitu lihat. Terus apalagi game terus, ketawa-ketawa sendiri. Sama doa, jengking, semutan, geringgingan. Ya enak, duduk-duduk minum. Sekarang kan ngopi, ya toh. Nanti kalau sudah masalah gimana? Oh Tuhan tolong saya mau bertobat. Ya gitulah. Ya jangan kita begitu.
Ya, karena itu Tuhan membuat orang itu nanti satu waktu bisa ngerti. Saudara mesti punya keluhan rohani. Saya ini sering mengeluh, tapi bukan mengeluh. Saya dimaki orang mengeluh, bukan. Mengeluhnya begini, Tuhan kapan ya saya ini bisa lepas dari tubuh yang begini ini. Ya, jadi mengeluh untuk perhentian yang kekal. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 2 sama-sama. 2, 3. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Kita mengeluh sebab rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Pernah tidak saudara ini mengeluh, Tuhan, kapan ya aku ini bisa tidak terpengaruh oleh ini loh, tubuhku ini loh, yang sering menyeret, mau nyerempet hampir salah. Kapan bisa luput? Pernah enggak? Seringkali kita takut mati malah. Mau mati. Loh, mati memang enggak enak. Tapi kalau diubah oleh Tuhan, enak. Betul? Ya, saya gambarkan ini seperti ulat. Seandainya loh ya, ulat ini ngerti, terus lihat kupu-kupu. Loh, aku ya mau gitu. Kenapa aku kok merambat gini, makannya daun? Kalau bisa itu loh, terbang seperti itu. Seandainya ulat itu ngerti, tapi ulatnya enggak ngerti. Siapa yang ngerti? Saudara yang ngerti. Yesus naik ke surga. Punya enggak keinginan? Aduh, aku mau seperti itu tuh. Aku mau seperti itu tuh. Tapi mesti lewat apa mati. Tapi Tuhan kasih exception, kata Tuhan. Tidak perlu mati nanti, orang akhir zaman. Tuhan ubah, klik. Tuhan ubah. Dalam tempo sesaat. Nah, paralel dengan apa yang Paulus katakan, inilah yang juga terjadi untuk orang Israel. Mereka pindah-pindah, ya, tabut itu pernah direbut, ya, waktu di Silo. Anak Imam Eli ambil tabut itu, pikirnya tabut ini sakti, karena tabut ini bisa membelah air, bisa merobohkan tembok Yeriko. Sekarang perang lawan Filistin, mereka kewalahan, lalu ambil tabut. Wah, Imam Eli sudah ketakutan, nanti gimana ini? Ini nggak boleh ini kalau nggak disuruh Tuhan. Ini kok malah diangkut. Imam Eli sudah deg-degan. Dan betul, waktu perang, waduh, mereka orang Israel bersorak, wah pasti menang, pasti menang. Habis perang, kalah. Bahkan direbut tabut itu. Direbut oleh orang Filistin karena tabut itu dari emas. Ya, tapi orang Filistin juga takut. Naruh tabut itu, terjadilah malapetaka. Dipindahkan lagi ke kota lain, terjadi malapetaka lagi. Dipindah lagi ke kota mereka, terjadi malapetaka lagi. Wah, kalau gitu mereka takut. Wah, kembalikan. Nah, caranya kembalikan gimana? Ya taruh aja di pedati, nanti biar pedati ini kan di situ ada Tuhan, nanti pedatinya bisa tahu sendiri kemana. Yang betul, mereka lepaskan pedati itu tanpa kusir, jalan. Jalan pergi kemana? Ke satu tempat namanya Bet-Semes. Dan orang Bet-Semes lihat, loh kok tabut? Ya, mereka terima, mereka lihat, mereka buka. Padahal tidak boleh melihat.
Apa yang terjadi? Mati banyak orang. Wah, orang Israel dewek ketakutan. Waduh, ini tabut Tuhan ini. Gimana? Ya. Nah, coba kita membaca sekarang. Tapi terus lalu dipindahkan kemana? Akhirnya ke kota namanya Kiryat Yearim. Dan di situ cukup lama ditinggal di situ 20 tahun. Coba kita baca. Sama-sama. 1 Samuel 7 ayat 2. 2, 3. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh kepada Tuhan. Apa yang dikeluhkan? Tuhan, kenapa kami kok begini? Kenapa kami kok mengalami macam-macam problem? Tuhan tolong. Jadi keluhan ini 100% benar. Ya. Tapi yang salah ini, keluhan ini ditambahi begini. Wah, kita kalah ini karena kita nggak punya raja. Memang zaman itu nggak ada raja. Orang Israel cuma dipimpin oleh nabi Tuhan. Nggak ada rajanya. Nabi siapa? Nabi Samuel. Nggak ada raja. Mereka lihat negara lain punya raja. Nah ini mungkin gara-gara ini. Lalu mereka minta, tolong bacakan. Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami seperti bangsa-bangsa lain. Iya, mereka minta begitu. Tuhan dengar ya. Seharusnya mereka ngomong gini, Tuhan kembalilah engkau memerintah kami sebagai raja. Seperti zamannya Musa juga enggak ada raja. Zamannya Yosua juga enggak ada raja. Tapi menang. Ya. Dipimpin oleh Samuel, menang. Hebat tuh Samuel itu. Menang. Ya. Tapi karena desakan ini dari orang-orang, kami minta raja. Samuel sedih. Nah, Tuhan pun sedih. Oke, kata Tuhan, dengarkan. Maka dipilihlah seorang pemuda yang namanya Saul. Dan Saul ini memang bagus mula-mula. Semua setuju lihat Saul, wih tampan tinggi, wah pantas jadi raja. Tapi setelah itu timbul cemburu. Sama siapa? Daud. Dia mau membunuh. Jadi sebenarnya saya tulis, Daud inilah yang memang nanti mereka nggak minta, Tuhan memang akan munculkan Daud. Itu rencana Allah. Tapi oleh karena mereka minta lebih dulu, muncul lebih dulu permintaan yang Tuhan kasih, Saul. Jadi mereka terburu 40 tahun. Karena Saul itu memerintah 40 tahun. Mesti nunggu waktunya Tuhan, karena itu saudara belajar ya. Salah satu yang paling sukar juga menunggu waktunya Tuhan. Contoh, saudara menikah. Ini juga mesti nunggu waktunya Tuhan. Jangan, aku lihat itu seneng, wes minta wes. Belum punya kerjaan, kawin dulu, enggak apa-apa. Dulu Presiden Bung Karno kita juga ngomong, enggak apa-apa, kalau perlu goreng batu katanya. Nah itu dulu saya dengar. Ya, Presiden kita, kalau perlu goreng batu. Ya, jadi kita ini mesti belajar yang namanya menunggu waktunya Tuhan. Kenapa, Sko? Karena Tuhan juga cari loh, bukan diam. Tuhan itu cari orang. Kata Tuhan, mata Tuhan itu
gini, berkeliling untuk mencari siapa orang yang takut akan dia. Kalau orang itu takut akan Tuhan, Tuhan akan pilih. Ya, jadi bukan lewat voting, bukan lewat desakan orang. Waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan, Tuhan lalu senang ketemu ini. Daud. Karena itu dalam bahasa Inggris katakan, I found David. Aku nemukan Daud ini, aku ketemu orang ini yang aku tunggu-tunggu. Ya kita baca Kisah Rasul 13 ayat 22. Sama-sama, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Iya, aku telah menemukan, aku telah mendapat seorang yang sesuai dengan hatiku, yang akan melakukan segala kehendakku. Nah, Daud inilah dipimpin oleh Roh. Ya. Oleh karena dia diurapi Roh Kudus, dia lalu bisa timbul ide, yaitu memindahkan tabut tadi dari Kiryat Yearim. Kemana? Ke Yerusalem. Tapi waktu dia melakukan, salah caranya mula-mula. Kenapa? Dia naikkan pedati. Lalu pedati itu goyang, lalu imam yang ada di situ megang tabut itu, mati dia langsung. Karena itu sedih Daud. Wah, kalau gitu berhenti. Ditaruh di rumah seorang yang namanya Obed Edom. Berapa lama? 3 bulan. 2 Samuel 6 ayat 10-12. 3 bulan ditaruh di situ. Apa yang terjadi? Rumah Obed Edom diberkati Tuhan. Wah, mendengar berita itu Daud berkata, wah kalau begitu yuk saya inisiatif lagi. Tapi dengan cara yang benar. Nah, dia mulai kerahkan orang-orang itu dengan cara yang benar, dia angkut tabut itu. Ya, ke tempat yang dipilih Tuhan, dan memang dia tahu Tuhan sudah menulis dalam Ulangan 12 ayat 5. Coba kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Tempat itu harus kamu cari. Jadi Tuhan tidak ngomong loh, ini tempatnya nanti di Yerusalem. Berkali-kali memang aku memilih satu tempat. Dan tempatnya itu kamu cari. Loh, carinya piye? Ya apa? Nah, ini perlu apa? Perlu Roh Kudus yang bisa memberitahu. Karena itu kalau saudara baca Mazmur 132, nanti baca ya, karena berhubung waktu ayat 3-8, maka Daud itu mengucapkan kata nubuat. Ya, dalam ayat yang ke-5, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakob. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Nah, jadi dia sudah tahu tempatnya di Efrata, di padang Yaar. Ya, mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Kenapa Daud bisa ngomong begini? Ya karena dia diurapi Roh Kudus. Dia bernubuat. Ya, luar biasa. Roh Kudus ini memimpin.
Karena itu kalau kita ingin seperti Daud, kita ini perlu bersekutu seperti Daud. Seperti tabut itu loh dengan tutupnya. Saya sudah gambarkan dulu. Tabut dengan tutupnya, ukurannya sama. Ya, kita mesti seperti itu. Nah kalau begitu, maka awan kemuliaan itu akan datang. Kalau kita mau taat pada Tuhan, Tuhan kasih apa? Roh Kudus. Yang akan memimpin hidup kita. Ya, dari tempat ke tempat. Sehingga dengan demikian pencarian tempat Yerusalem itu dapat ditemukan. Saudara bisa nemu, aduh, sekarang aku nemukan. Rest hatiku. Wah, ini luar biasa. Nah, saudara, itu lalu temukan itu dengan ibadahmu. Kalau sekarang dengan saudara ibadah. Jadi saudara jangan cari-cari nanti nyetir mobil di mana ya tempat berhentian. Di mana ya? Di Guci barangkali. Ya itu tempat rest juga. Tapi tempat rest untuk tubuhmu bukan jiwamu. Dengan melalui ibadah, dengan Roh Kudus, sudah nanti bisa menemukan. Aduh, aku nemukan. Rest hatiku. Ya, kalau ada kerinduan. Seperti tadi dimulai apa? Keluhan. Tuhan, kapan ya Tuhan? Kapan? Aku ini bisa berubah. Seperti ulat itu. Kalau dia melihat kupu-kupu, aduh, aku kepingin seperti itu tuh. Bisa terbang. Ya. Nah ini yang Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 23. Yuk kita baca. Kalau sudah menerima karunia sulung roh. Sama-sama. 2, 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Penebusan tubuh. Bahasa Indonesia pembebasan, maksudnya penebusan. Jadi waktu kita percaya Yesus, darah Yesus menebus kita. Waktu kita baca Alkitab, pikiran kita ditebus dari yang salah. Tapi waktu nanti satu kali kita mengeluh dengan sungguh-sungguh, tubuh kita ini akan ditebus oleh Tuhan. Kita dilepaskan dari tubuh raga yang sekarang bisa berdosa ini. Diganti oleh Tuhan dengan tubuh yang mulia. Wow. Karena itu suku perintah mematikan daging. Ini perlu kita lakukan dulu. Kalau sudah melakukan ini, lalu saudara coba timbullah rindu, seringkali rindu, Tuhan, kapan ya Tuhan? Kapan kau ubahkan tubuh saya yang menjadi pengganggu kegagalan? Jadi kerinduanmu ini perlu saudara bina terus, ya, agar kita itu bisa menjadikan Yesus itu Tuhan, Tuan, dan Kristus. Kristus itu yang diurapi. Siapa yang diurapi? Imam, nabi, dan raja. Jadikan Yesus itu imammu. Nabimu yang memberi petunjuk. Dan jadi rajamu. Ya, sehingga satu kali tubuhmu ini akan nanti bisa diubah oleh Tuhan. Dan saudara akan di-rapture oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Ini sebentar akan terjadi. Karena itu minggu depan saya akan bicara tentang bagaimana kalau orang lain rapture, saudara enggak ketinggalan. Ini breaking news tapi masih saya siarkan ya di stream minggu depan. Ya, jadi bagaimana terjadi kalau terjadi rapture, orang yang benar-benar baik diangkat, saya ketinggalan itu gimana saya? Apa yang saya harus lakukan? Karena kita nggak tahu loh, kapan rapture ini terjadi. Karena itu lebih baik dikasih tahu dulu lah. Ya, supaya kalau terjadi sewaktu-waktu, saudara sudah, oh saya harus begini, saya harus begini.
Ya. Yuk kita mau datang pada Tuhan.